Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Pak Seto, selamat malam. Hari ini kita jumpa lagi ya di KPKS Hieronymus tiap hari Selasa jam 7 malam. Hari ini kita masih dalam topik tema-tema pengajaran dalam Taurat. Total 10 sesi, hari ini sesi terakhir tentang Hari Raya Pendamaian. Nanti akan dibawakan oleh Pak Seto. Untuk membuka pertemuan malam hari ini, kita buka dengan doa yang akan dibawakan Bu Sani. Silakan Bu Sani. Selamat malam, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk memulai pengajaran ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini dari pagi hingga saat ini. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan sabda yang telah Kau nyatakan dalam kitab suci melalui pengajaran dari Pak Seto. Kami mohon, bukalah pikiran dan hati kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu yang tertulis dalam kitab suci. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Sani. Sama-sama. Kita lihat dulu video animasi ya tentang penebusan. Sambil menunggu teman-teman kita yang lain ya. Kita mendambakan dunia menjadi baik sehingga manusia hidup dengan damai, bertindak dengan kasih dan adil. Tapi ada sebuah permasalahan. Ada sesuatu yang mendorong kita, manusia, untuk terus-menerus menimbulkan kekacauan dan kehancuran. Dan kita menyebutnya kejahatan. Dan dari sudut pandang Alkitab, kejahatan menimbulkan kerusakan setidaknya dalam dua cara. Ada akibat langsung dari kejahatan kita, misalnya ketika seseorang mencuri dari orang lain. Ia telah menimbulkan ketidakadilan. Ya, karena itu mereka berhutang sesuatu untuk memperbaikinya. Tapi ada akibat tidak langsung dari kejahatan, yaitu rusaknya hubungan antar manusia yang menimbulkan rasa kurang percaya. Ada kerusakan emosional, seperti vandalisme, dan mereka perlu memperbaikinya juga. Sekarang banyak orang yang percaya, "Hei, Tuhan itu baik. Dialah yang harus menyingkirkan semua kejahatan di dunia." Tapi jujur saja, maksud saya, kejahatan yang saya lihat di mana-mana di luar sana adalah kejahatan yang sama yang ada di dalam diri saya. Kita semua ikut andil dan kita terus melakukannya. Ini situasi yang sulit bagi kita. Jika Tuhan ingin menyingkirkan kejahatan di dunia, Dia harus menyingkirkan kita. Dan inilah hal yang luar biasa tentang kisah Alkitab. Allah ini begitu baiknya sehingga Dia tidak hanya akan menyingkirkan kejahatan dari dunia ini, namun Dia juga akan melakukannya tanpa menghancurkan umat manusia. Jadi, bagaimana Dia akan melakukan itu? Nah, di awal kisah Alkitab, kita diperkenalkan dengan praktek pengorbanan hewan, yang saya tahu tampaknya aneh bagi kita. Tapi bagi umat Israel, itu adalah simbol yang sangat kuat dari keadilan dan kasih karunia Allah. Jadi, ingat bahwa saya adalah penyumbang kejahatan di dunia ini. Saya harus disingkirkan. Namun Allah mengizinkan nyawa hewan ini sebagai gantinya. Secara simbolis, hewan ini mati menggantikan saya. Dan istilah Alkitabiah untuk hal ini adalah penebusan, yang artinya untuk menutupi kematian seseorang. Tapi ada bagian kedua dari ritual ini. Ingat bahwa kejahatan juga menyebabkan perusakan hubungan. Dan dalam Alkitab, konsep ini digambarkan sebagai mencemari atau mengotori wilayah itu dan membuatnya najis. Jadi imam secara simbolis akan membersihkan perusakan itu dengan percikan darah binatang di berbagai bagian bait suci. Jadi, darah binatang membersihkan banyak hal. Tapi ingat, bahwa ini hanyalah simbol, dan simbol yang tidak biasa bagi kita. Darah mewakili kehidupan. Percikan darah mewakili bagaimana Allah membersihkan konsekuensi-konsekuensi tidak langsung dari kejahatan dalam lingkungan mereka. Dalam Alkitab, proses ini disebut pentahiran. Jadi, bait suci sekarang menjadi tempat yang tahir di mana Allah dan umatnya dapat hidup bersama dalam damai.
Jadi, ritual ini memperbaiki semua hal antara Israel dan Allah. Dan lebih dari itu, bangsa Israel mengalami kasih Allah dan karunia-Nya melalui simbol-simbol ini. Dengan diampuni, idealnya akan mendorong mereka juga untuk menjadi orang yang penuh kasih dan karunia. Benar, itu idealnya. Tapi ini tidak selalu terjadi. Benar, sehingga Nabi Yesaya misalnya berbicara banyak tentang ini. Dia mengawali kitabnya dengan mengatakan bahwa pengorbanan bangsa Israel yang terus-menerus telah menjadi tidak berarti karena mereka juga mengizinkan kejahatan besar terjadi di tengah-tengah mereka, mengabaikan orang miskin dan tertindas. Bahkan raja-raja Israel pun memutarbalikkan keadilan. Tapi Yesaya menantikan hari ketika seorang raja baru dari garis keturunan Daud akan datang dan mengatasi kejahatan, tetapi dengan cara yang mengejutkan. Raja ini akan menjadi seorang hamba dan tidak hanya melayani tetapi juga menderita dan mati untuk kejahatan yang dilakukan oleh rakyatnya sendiri. Dan hidupnya akan diberikan sebagai korban persembahan. Ini adalah janji yang Yesus percaya Dia genapi. Dialah Raja Israel yang menderita dan mati di kayu salib. Bahkan, Yesus sendiri menggunakan kata-kata Yesaya ketika Dia mengatakan bahwa Dia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan kata tebusan itu mengacu pada korban penebusan dosa. Maka dari itu, di seluruh perjanjian baru, kita mendengar tentang bagaimana kematian Yesus adalah korban penebusan bagi kita, menutupi hutang manusia pada Allah karena ikut menjawab penyebab semua kejahatan dan kematian dalam dunia milik Allah. Tetapi penulis perjanjian baru juga berbicara tentang kematian Yesus sebagai pentahiran, sehingga kita mendengar tentang darah Yesus sebagai simbol hidupnya yang memiliki kemampuan untuk membasuh vandalisme yang disebabkan oleh kejahatan dalam diri kita dan di sekitar kita. Sehingga sekarang kita bisa hidup damai dengan Allah. Jadi, itulah makna di balik kematian Yesus. Tapi, masih ada pesan lebih jauh dari kisah ini. Benar, perjanjian baru membuat pernyataan yang kuat bahwa kematian Yesus itu bukanlah akhirnya. Dia bangkit dari kematian. Dialah korban persembahan yang mematahkan kuasa kematian dan kejahatan, yang artinya dia terus hidup untuk menawarkan hidupnya kepada siapa saja yang akan menerimanya. Dialah korban yang sempurna yang selama ini disimbolkan oleh semua pengorbanan sebelumnya. Jadi, karena Yesus, orang Kristen mula-mula berhenti melakukan ritual pengorbanan hewan. Tetapi mereka diberi ritual yang baru. Ada 2 ritual yang Yesus ajarkan kepada para pengikutnya untuk dilakukan. Yang pertama adalah baptisan. Sama seperti Yesus telah mati, masuk ke dalam air ini menghubungkan kita secara pribadi kepada kematian Yesus. Dan dengan keluar dari air, kita bisa dikatakan hidup kembali dengan Yesus. Baptisan adalah ritual sakral yang menyatukan kisah kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Ritual kedua disebut perjamuan kudus Allah yang merupakan peringatan akan perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Dia menggunakan roti dan anggur untuk menggambarkan kematiannya yang akan tiba sebagai korban. Nah, sekarang para pengikut Yesus, mereka mengambil roti dan cawan secara rutin untuk mengingat dan untuk berpartisipasi dalam kuasa kematian Yesus dan dalam kehidupannya. Jadi, ritual-ritual ini mengingatkan kita akan kasih Allah dan mendorong kita untuk menjalani kehidupan dalam kasih dan anugerah. Tetapi semua ritual ini melakukan lebih daripada itu. Ritual-ritual itu menghubungkan kita kepada sumber kehidupan baru. Kuasa besar yang membawa Yesus kembali dari kematian adalah kuasa yang sama yang dapat mengatasi kejahatan dalam hidup kita sendiri dan mengubah kita menjadi orang-orang yang menjalani kehidupan penuh kasih dan kedamaian. Baik Bapak Ibu, itu tadi tentang pengorbanan dan penebusan. Sekarang mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto tentang Hari Raya Pendamaian. Silakan Pak Seto. Silakan Pak. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam Pak. Malam, Pak. Masih ingat nggak Bapak Ibu kapan terakhir berdosa? Udah lupa. Udah lama sekali selama pandemi itu jarang-jarang berdosa. Besok deh. Ya besok di. Nah sekarang Bapak Ibu pernah nggak mengamati, memperhatikan kalau saya habis menyakiti orang lain?
Saya sudah itu nggak sengaja tadi bentak anak saya, bentak istri saya. Pernah mengalami? Entah entah pakai kata jelek apa ya, entah membentak, entah ngomong yang jelek, jawab nggak bener, ngaco gitu ya. Tapi habis itu setelah saya melakukan itu, perhatikan apa yang terjadi antara saya dengan istri saya, dengan anak saya yang barusan saya bentak. Bisa langsung bercanda? Enggak. Kemudian istri atau anak yang habis dibentak, yang belum lama saya bentak, lalu tetap bisa tenang dengan saya. Bisa ngajak saya ngobrol seperti biasa. Enggak juga. Kenapa kok begitu? Kalau habis dibentak-bentak, habis itu tetap santai, ngajak bercanda, yang bentak pasti makin marah malah. Nah, silahkan Bapak Ibu mengamati sendiri ya. Ngamati diri sendiri, nggak usah ngamatin orang lain. Ketika saya menyakiti sesama saya, mungkin yang paling dekat, istri, anak-anak, atau teman gitu ya. Kemudian ada relasi yang berubah. Ada relasi yang membuat saya dengan mereka tidak nyaman. Nggak nyaman. Cara menyapanya minimal ya hari itu atau hari berikutnya masih ada yang ngerasa aneh. Tidak ada senyum setelah dibentak. Kalau bentak sambil senyum-senyum juga aneh. Yang dibentak senyum-senyum, dimarahi malah senyum-senyum, pasti yang memarahi akan lebih marah lagi. Kenapa kok ada relasi yang berubah setelah saya menyakiti? Rasa sakit ya yang muncul karena kata-kata saya ya membuat adanya kerenggangan itu. Nah, kemudian dalam pemahaman tentang iman, Bapak Ibu, dalam pemahaman sebagai orang yang beriman, kalau saya menyakiti sesama saya, kalau saya melukai sesama saya, urusannya bukan hanya saya dan sesama saya. Karena di balik atau di belakang saya, di belakang sesama saya, itu ada Tuhan. Minimal Bapak Ibu silahkan mengingat dalam doa tobat, ya saya berdosa. Saya berdosanya kepada sesama. Tetapi dalam tindakan itu, saya mengatakan sendiri, saya sudah menghina Allah. Nah, kalau orang Israel melakukan kesalahan, hal yang sama terjadi. Aku sudah membebaskan kamu dari Mesir. Aku sudah mengasihi kamu. Kalau kamu mengasihi sesamamu, itu yang aku harapkan. Kalau kamu menyakiti sesamamu, kamu perhatikan, aku yang akan mengambil tindakan. Aku yang akan menghukum kamu. Kenapa? Saya bersalahnya kepada sesama, kok Tuhan ikut-ikutan? Karena antara orang Israel dengan Allah ada relasi itu. Israel umat Allah dan Yahweh adalah Allah Israel. Apa yang dilakukan oleh orang Israel kepada sesama mempengaruhi relasinya dengan Allah. Kalau memakai bahasa yang di kitab Mazmur, Allah itu adalah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Apa yang dilakukan kepada anak yatim? Apa yang dilakukan kepada para janda? Kalau baik itu berkenan kepada Allah, tapi kalau buruk, jahat, maka itu sama saja mengajak orang berhadapan langsung dengan Allah, Bapa anak yatim dan pelindung bagi para janda. Balik lagi, dosa yang dilakukan kepada sesama membuat manusia ya renggang hubungannya dengan Allah. Pemahaman yang paling sederhana tetapi juga sekaligus mencolok itu kalau Bapak Ibu membaca kisah manusia pertama di Taman Eden itu.
Mula-mula manusia tinggal bersama dengan Allah. Dan tinggal bersama dengan Allah itu suatu kegembiraan, sukacita, ya. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Allah menyediakan tempat untuk manusia, manusia ditempatkan di situ, dan Allah hadir di situ. Ada kegembiraan. Tetapi kemudian manusia berdosa. Apa akibatnya? Manusia dipandang tidak layak lagi untuk tinggal bersama dengan Allah. Manusia harus pergi dari Eden, dan kepergian dari Eden membuat manusia mengalami penderitaan. Manusia harus bekerja keras, harus mengolah tanah yang nggak gampang untuk diolah. Itu contoh pemahaman yang paling sederhana, tetapi sekaligus sangat mencolok. Dosa membuat manusia jauh dari Allah. Dosa membuat manusia tidak layak untuk dekat-dekat dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, begini, kalau kita bicara tentang dosa, itu ya urusannya dengan kekudusan moral itu, ingat ya. Nah, yang bisa membuat orang jauh dari Allah dalam pemahaman Israel bukan hanya dosa, tetapi kenajisan. Yang ini agak sulit untuk kita mengerti, ya. Agak sulit untuk kita pahami. Tapi untuk ilustrasi ya, silahkan, Bapak Ibu ada yang baptis dewasa atau enggak? Baptis dewasa, tapi yang dulunya enggak makan daging babi. Dulu tidak makan daging babi, ya. Begitu jadi baptis, ngelihat daging babi, langsung mau makan? Enggak akan langsung mau makan. Kalau langsung mau makan, berarti jangan-jangan dulunya memang udah kebiasaan makan daging babi. Dulu sudah ada pemahaman dari saya, gitu ya. Saya orang Yahudi kok dulu. Daging babi itu haram, membuat badan saya kotor, gitu kan. Kemudian kalau dalam pertemuan di antara orang-orang Katolik disediakan daging babi, saya akan menjauh. Bahkan saya akan mengamati ya benda-benda yang dipakai untuk makan, sendok, garpu, piring itu sentuhan dengan daging babi itu enggak. Kalau sampai bersentuhan daging babi saya tidak akan ngambil, saya akan jauh. Saya akan mengambil minimal yang di meja sebelah yang enggak ada daging babinya. Nah, hanya dengan memperhatikan orang-orang yang makan daging babi, saya misalnya ya yang tidak punya latar belakang, yang punya latar belakang nggak makan daging babi, nggak akan dekat-dekat. Nah, silahkan Bapak Ibu membayangkan yang lebih serius. Kalau orang menjadi najis, entah menyentuh darah, makan daging binatang haram, kusta, menyentuh mayat, gitu ya. Orang-orang yang mengalami kenajisan itu, bayangkan mereka merasa dirinya kotor. Ketika mereka merasa dirinya kotor, mereka mau masuk ke bait Allah, masuk ke kemah suci, berhadapan dengan Allah. Ada rasa nggak nyaman. Ada rasa tidak nyaman karena apa? Saya harus berhadapan dengan kekudusan Allah. Sedangkan saya najis. Saya adalah orang berdosa ini. Saya sudah sering menghina Allah. Kalau saya harus berhadapan dengan Allah, itu sesuatu yang berat buat saya. Nah, Bapak Ibu, dalam hukum Taurat, kita melihat hal-hal seperti itu sebenarnya. Allah itu kudus. Imamat 19 ayat 2. Kemudian, dalam praktek, dalam kenyataan, Tuhan sudah menunjukkan, kamu harus hidup kudus. Caranya, lakukan kekudusan moral. Lihat 10 firman, jangan mencuri, jangan membunuh. Sebaliknya, kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu kekudusan moral. Tuhan juga memberikan petunjuk, aturan, supaya mereka hidup kudus secara ritual. Imamat bab 11 ayat 15.
Jangan makan daging yang haram. Jangan menyentuh mayat. Jangan makan darah. Itu menjaga kamu supaya kamu kudus secara ritual. Tetapi dalam kenyataan, ketika orang menjalani kehidupan, orang melakukan kesalahan, orang berdosa kepada sesama. Dalam pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah melihat, mengasihi sesama itu begini. Tetapi dalam kenyataan, orang menyakiti sesama. Orang mengambil milik sesama. Kemudian orang melakukan kesalahan-kesalahan, baik dengan kata maupun dengan perbuatan. Dan itu membuat orang kotor, berdosa. Berkaitan dengan kekudusan ritual. Nah, nggak sengaja nyentuh mayat. Loh, kita ini kan habis perang, yang ngurus jenazah siapa? Kalau nggak ada yang ngurus. Nyentuh mayat. Kemudian tidak sengaja lagi dalam situasi keramaian menyentuh perempuan yang sedang dalam keadaan najis. Jadi dalam praktek orang mengalami dosa, orang mengalami menjadi najis. Nah, kemudian kalau situasi ini dibiarkan terus, maka relasi manusia dengan Allah akan jauh, dan menjauh terus. Nah, apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus dilakukan supaya relasi dengan Allah itu menjadi baik lagi? Nah, Bapak Ibu, dalam Taurat, dan kemudian nanti juga dipakai untuk memahami kematian Yesus ya, dipakai istilah mendamaikan atau pendamaian. Apa maksudnya pendamaian? Kembali ke rumah tadi, Bapak Ibu. Kalau saya habis mengucapkan kata-kata yang menyakiti kepada istri saya, kepada anak saya, lalu ada situasi yang renggang. Bisa berdamai lagi, bisa balik lagi seperti semula, antara lain dengan mengaku kalau salah, lalu minta maaf. Begitu kan ya? Kalau sudah salah, nggak mau ngaku salah, ya lama-lama siapa yang betah ya? Nah, lagu Jawa tapi itu. Kalau udah jelas objektif salah, nggak mau ngaku salah, malah marah. Lalu yang bisa terjadi ya relasi akan makin lama makin renggang. Untuk bisa kembali seperti semula, minimal diperlukan ada pengakuan kalau bersalah, lalu permintaan maaf. Nah, kalau urusannya dengan Tuhan bagaimana? Nah, dalam kitab Imamat bab 16 disampaikan di situ ada satu upacara yang dilakukan setiap tahun untuk mendamaikan orang Israel yang berdosa, yang najis itu dengan Allah. Dan upacaranya khusus disebut Hari Raya atau upacara pendamaian. Bapak Ibu silakan ke Imamat bab 16. Di Imamat 16, tolong Bapak Ibu ke ayat 29. Imamat 16, 29. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, tanggal 10 bulan itu. Jadi setiap tanggal 10 bulan 7, kalender Yahudi ya. Nanti Bapak Ibu cari kalender Yahudi ya. Itu tanggal 10 bulan ke-7, tanggal 10 bulan Tisri, sekitar September lah, di bulan September gitu ya. Kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa
Dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Jadi upacara pendamaian dilakukan tanggal 10 bulan 7. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Yahweh. Orang akan dibersihkan dari segala dosanya. Hari itu harus menjadi sabat, perhentian penuh. Tidak boleh ada yang bekerja. Pada hari raya ini, hari raya tapi isinya bukan pesta ya. Ini hari raya. Tapi isinya orang berpuasa, orang merendahkan diri, tidak boleh bekerja. Ya. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam. Jadi pelaksana atau pelaku utama dari upacara pendamaian ini adalah imam besar. Nah, kita akan melihat bagaimana upacara ini dilakukan. Nah, dibedakan Bapak Ibu. Ada kelompok imam ya, dan ada umat. Untuk imam ada korbannya sendiri, untuk umat ada korban yang lain lagi. Silahkan Bapak Ibu melihat di bab 16, ini ayat 3. Di ayat 3, perhatikan, beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus, yakni dengan membawa ini seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ini untuk imam ya, harus disediakan itu. Lembu jantan muda untuk penghapus dosa, domba jantan untuk korban bakaran. Silahkan mengingat kembali, kita diskusi tentang korban dulu ya. Kalau yang namanya korban bakaran, itu berarti semuanya dibakar untuk Tuhan. Ini lawan dari korban keselamatan. Ada bagian yang dibakar untuk Tuhan, ada yang untuk imam, ada yang dimakan oleh umat. Ayat 5, untuk umat. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Jadi perhatikan yang untuk imam itu seekor domba jantan ya, yang untuk korban penghapus dosa. Kalau yang untuk umat, 2 kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Tapi nanti yang disembelih cuma 1. Berikutnya, lihat sekarang ke, bentar, ini bacaannya agak berulang-ulang begitu, mengulang-mengulang. Silahkan sekarang ke ayat 11. Apa yang harus dilakukan dengan lembu jantan itu? Nah, lembu jantan itu kan untuk korban penghapus dosa. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Nah, lembu jantan, lembunya disembelih. Kemudian lihat ayat 12. Harun, imam besar itu harus mengambil bara api dari mezbah, kemudian dupa atau ukupan. Kemudian harus membawanya masuk ke ruang Maha Kudus. Kita pernah melihat ruang Maha Kudus itu tuh. Nah, kemudian lihat ke ayat 13. Ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan sehingga asap ukupan menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah. Jadi imam harus masuk dulu membawa ukupan.
asap ini ya. Jadi korban dupa masuk ke ruang Maha Kudus, kemudian ya ruang Maha Kudus itu didupai gitu ya, sampai asap semua. Kemudian ayat 14, yang harus dilakukan berikutnya adalah lembunya kan tadi sudah disembelih. Ayat 11 lembunya sudah disembelih kan. Lalu darahnya diambil sebagian. Lalu darah itu akan dipercikkan ke atas tutup pendamaian atau tutup tabut perjanjian. Darah lembu jantan dibawa masuk, dipercikkan ke tutup pendamaian, tutup tabut perjanjian, pakai jari ini ya, 7 kali. Dah, gantian sekarang. Ini Bapak Ibu, saya sudah memperhatikan, ngecek terjemahan ya. Ayat 15 Bapak Ibu tolong amati. Lalu ia harus mengambil domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa. Bapak Ibu tolong perhatikan ayat 5. Yang menjadi korban penghapus dosa itu domba apa kambing? Lihat ayat 5. Kambing kan? Nah di ayat 15 saya memperhatikan terjemahan-terjemahan lain. Kalau Bapak Ibu bisa mendapatkan terjemahan lain juga silahkan dengan bahasa lain maksudnya ya. Ya, ini kambing jantan untuk korban penghapus dosa disembelih. Nah, kemudian darahnya akan dibawa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dipercikkan ke atas tutup pendamaian. Dipercikkan ke atas tutup pendamaian. Nah, kemudian berikutnya, ini keterangan yang menyangkut soal makna atau dampak sebenarnya ya, dari upacara pendamaian ini. Ayat 16 dan 17. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu, karena segala kenajisan orang Israel, dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka, di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, para imam, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Nah, upacaranya begitu, tapi ini belum lengkap ya. Nah, kemudian lihat ke ayat 18. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah di sekelilingnya. Seterusnya, berikutnya, sekarang Bapak Ibu ke ayat, kembali ke ayat 7. Kembali ke ayat 7. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Kan ada untuk umat harus ada 2 kambing untuk penghapus dosa tadi kan. Nah, kemudian ayat 8. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Yahweh dan sebuah lagi bagi Azazel. Tunggu dulu, Azazelnya tunggu dulu. Ayat 9. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Kambing yang kena undi untuk Tuhan, itu yang disebut di ayat 15 tadi Bapak Ibu. Tapi di ayat 15 itu disebutnya domba di situ. Ya. Nah, kemudian
Jadi kambingnya 2, satu untuk Tuhan, satu untuk Azazel. Ayat 10. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Nah, ada kambing yang untuk Azazel ya. Sekarang silahkan ke ayat 20. Ayat 20. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah itu, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Silakan Bapak Ibu membayangkan, Harun, imam besar ya ini ya, meletakkan dua tangan di atas kepala kambing yang untuk Azazel tadi. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Harun? Mengakui kesalahan orang Israel di atas kepala kambing itu. Jadi imam besar harus mengakui dosa-dosa orang Israel pada kambing itu. Kira-kira kambingnya akan bereaksi bagaimana ketika mendengar dosa-dosa orang Israel itu? Paling manggut-manggut aja gitu ya, disuruh mengingat dosa-dosa orang Israel itu. Nah, kemudian lihat maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Imam besar mengakui dosanya kepada kambing gitu. Kasarnya ngomong begitu. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu. Jadi dengan kata lain sebenarnya, dengan kata-kata imam besar, itu imam ya mau memasukkan, menanggungkan dosa-dosa Israel ke kambing itu. Udah tahu kambing hitam Bapak Ibu sekarang? Ya, ini kambing hitam. Berikutnya, kemudian melepaskannya ke gurun, melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Kambing itu kemudian dilepaskan di padang gurun. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus. Dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Nah, ini bagian dari upacara pendamaian tadi ya. Jadi ada kambing yang dipersembahkan sebagai korban bakaran, korban penghapus dosa untuk Tuhan. Nah, kemudian ada kambing yang akan menjadi apa menyebutnya ya, kambing hitam yang akan menanggung dosa-dosa orang Israel, membawanya ke gurun. Nah, ini katanya untuk Azazel. Azazel itu siapa? Nah, ada yang mengatakan begini Bapak Ibu, Azazel itu salah satu gelar Allah karena ada L-nya itu. Tapi agak sulit memahami ini karena apa? Dilepaskan di gurun soalnya. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti pemahaman yang lebih gampang diterima. Yang mau menyimpan dosa, yang biasa bergumul dengan dosa, ya itu kita menyebutnya roh-roh yang jahat gitu ya. Kalau sekarang atau waktu Bapak Ibu kecil yang pernah tinggal di desa, waktu kecil melihat sungai, ya sungainya berbelok, kemudian pas di belokan itu ada pohon beringin. Berani mandi ke situ apa enggak?
Kenapa nggak mau mandi di situ? Padahal itu dalam tempatnya. Mau mancing di situ, ikannya pasti banyak kalau tempat kayak gitu. Tapi pada nggak berani. Kenapa? Ada kepercayaan di situ tempat tinggal ya makhluk-makhluk yang nggak kelihatan. Nah, Bapak Ibu, kalau di zaman Israel kuno, tempat tinggal roh-roh yang seperti itu, antara lain adalah gurun. Satu, gurun. Dua, laut. Dua tempat ini yang diyakini sebagai tempat bermukimnya ya roh-roh itu. Jadi kambing yang menanggung dosa ini dilepas, ini kambing toh isinya cuma dosa-dosa kok, itu biar diserahkan kepada penghuni padang gurun. Jadi itu pemahaman tentang Azazel. Nah, kemudian berikutnya ke ayat sebentar. 25. Kemudian ia harus membakar lemak korban penghapus dosa di atas mezbah. Ayat 27. Lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus haruslah dibawa keluar dari perkemahan dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya harus dibakar habis. Ini proses berikutnya ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, baru kita kembali ke ayat 30. Karena pada sebentar kok ayat 30. Ayat 29. Tanggal 10 bulan 7, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dan janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Jadi yang aktif ya melakukan upacara ini itu imam besar. Ya. Umat itu istirahat, tidak boleh bekerja. Dan mereka harus berpuasa. Itu prosedurnya ya. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari dosamu di hadapan Yahweh. Nah, dengan upacara ini Bapak Ibu, orang Israel dibersihkan dari dosa dan dari kenajisan. Nah, yang memegang peran penting ya dalam upacara ini, satu jelas imam besar. Kemudian yang kedua, bukan pelakunya, tetapi perhatikan korban dan perhatikan juga darah. Darah punya peran penting dalam pendamaian ini. Sekarang Bapak Ibu silahkan ke Imamat bab 17. Imamat bab 17 dari ayat 10. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Bapak Ibu, ini yang bisa dikatakan berat untuk dimengerti. Tapi yang Bapak Ibu tolong amati, nyawa makhluk ada dalam darahnya.
Darah menggambarkan kehidupan. Tunggu dulu, nyawa makhluk ada dalam darahnya. Ini pemahaman kuno sekali Bapak Ibu. Kuno sekali karena apa? Begini loh. Kalau ayam dipotong, darahnya keluar, makin banyak, makin cepat darah keluar, maka ayam itu akan lebih cepat mati. Nah, itu yang membuat orang berpikir, ya hidup itu, darah itu, hidup itu ada di dalam darah. Kalau manusia dalam peperangan misalnya ya terkena tombak, darah keluar, makin banyak darah keluar, makin cepat orang mati. Itu yang membuat orang percaya dulu bahwa nyawa atau kehidupan makhluk hidup itu ada di dalam darahnya. Bapak Ibu pernah dengar darah teriak? Bapak Ibu tolong membuka kitab Kejadian ya, bab 4. Kejadian bab 4, Bapak Ibu silahkan lihat ke ayat 8 dulu. Ayat 8 ya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Dah, Kain membunuh Habel. Habel sudah mati. Ayat 9. Firman Yahweh kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Beneran, kamu nggak tahu. Enggak, Kain tahu, tapi dia menyembunyikan. Dia berbohong. Dia menutupi dosa pembunuhan dengan dosa lain, yaitu kebohongan. Firman-Nya ayat 10. Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ini jelas Bapak Ibu menunjukkan bagaimana hidup seorang manusia, hidup seekor binatang, itu ada di dalam darah. Ya, ini digambarkan di sini, darah itu hidup, gitu ya. Bisa teriak kok, teriaknya kenceng loh ya. Nah, darahnya ada di tanah, Allahnya ada di atas langit. Allah dengar. Darah itu kehidupan. Dan manusia tidak layak gitu ya, mengambil darah itu dan memakannya. Darah itu bisa dikatakan khusus untuk Tuhan, karena darah itu adalah kehidupan, dan kehidupan itu adalah Tuhan yang membuatnya. Dan kemudian dikatakan di Imamat tadi, bab 17, Tuhan telah mengkhususkan darah itu untuk pendamaian, untuk membersihkan manusia dari dosa dan kenajisan, supaya manusia bisa dekat dengan Allah lagi. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang perlu disampaikan atau tidak? Habis ini saya akan mengajak Bapak Ibu melihat gunanya apa belajar ini, ngomongin pendamaian ini, untuk mengerti perjanjian baru. Ya, kalau ada silahkan disampaikan. Silahkan Bapak Ibu. Pak Seto, saya mungkin mau nanya Pak. Setiap kali ya ini agak-agak ini sih Pak. Maksudnya dari saudara kita Muslim ini kan ada Idul Kurban ya Pak ya. Apakah ini ada kaitannya dengan
kurban-kurban selama di Taurat ini. Lalu ada polemik juga, kok kita dari gereja menyumbang kurban ke mereka gitu. Ini apakah relevan atau tidak, Pak? Minta maaf Pak ya, pertanyaan yang kayak gini saya tidak akan jawab dulu. Nanti telepon saja. Oke. Karena, ya tunggu dulu, begini saja. Upacaranya mungkin sama ya, tapi hanya sampai level menyembelih. Ada nggak pemahaman tentang darah yang menyucikan? Nggak ada kan? Tentang darah yang membersihkan manusia, darah yang adalah kehidupan, darah yang adalah untuk Allah. Bapak tidak akan menemukan itu di tempat lain. Nggak ada kan? Nah, maka saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat ini tadi kayak agak detail kan? Dengan melihat ini secara detail, Bapak Ibu dengan gampang melihat yang lain-lain. Jadi tanpa saya jelaskan, Bapak sudah ngerti jawabannya sebenarnya. Iya kan? Tapi jangan cuma kalau ngambilin cuma itu ada memotong kambing. Tunggu dulu, lihat coba detailnya. Nggak akan menemukan kesamaan lebih apa ya? Tidak menemukan kesalahan yang lebih kesamaan yang lebih luas kan? Iya, begitu saja, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Udah di chat, Pak. Ya, sekali lagi pertanyaan yang begini saya tidak jawab. Ya. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Di chat, Pak. Mengapa menyentuh jenazah najis? Apakah yang dilakukan tauhid najis? Bukankah yang dilakukan tauhid dipuji oleh Rafael? Atau apakah tauhid juga melakukan pendamaian dari Bu Sisil? Kalau Tuhan Yesus pernah najis apa enggak? Yesus pernah disentuh sama perempuan yang sedang najis loh ya, biarpun bajunya aja yang disentuh. Jubahnya ya. Loh iya kan? Nah, kemudian sekarang begini. Kalau kita ditanya, kalau saya ditanya, kenapa ini haram, kenapa ini boleh dimakan, kenapa ini membuat najis, kenapa ini tidak membuat najis, saya seringkali menemukan situasi mentok, saya nggak ngerti alasannya apa. Misalnya begini, kenapa daging binatang ini kalau dimakan membuat orang najis? Jawabannya apa? Saya mencari ke sana kemari dan sampai sekarang belum menemukan. Kenapa jenazah? Kenapa darah? Kenapa kalau kusta najis? Ya karena secara fisik itu jelas kotor. Nah, tapi anjing yang Bapak Ibu pelihara bersih sekali. Orangnya nggak pernah ke salon, anjingnya ke salon terus. Tapi nggak ada urusan dengan itu kan soal kenajisan. Nah, kita ketemu situasi yang seperti itu. Mentok, nggak ngerti. Yang jawaban yang jelasnya itu bagaimana, kenapa ini haram, kenapa ini membuat najis, saya belum menemukan. Nah, perkara orang yang melakukan sesuatu dan kemudian menjadi najis, sesuatu yang baik dan menjadi najis, banyak. Ya, tauhid menguburkan jenazah orang-orang yang memang tidak terurus. Dan dengan jelas, tauhid menunjukkan keutamaan. Ya, ini berlawanan persis dengan yang dilakukan oleh Imam dan Lewi dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati kan. Karena menduga orang itu mati atau setengah mati, minimal ada darahnya, Imam dan Lewi tidak mau menolong.
Nah, Bapak Ibu silahkan memperhatikan tekanannya di moral atau ritual. Kalau membaca kitab Tobit, Bapak Ibu silahkan mengamati. Kalau bicara kitab Tobit lebih banyak tekanan kepada perbuatan baik. Menolong orang yang membuat orang bisa najis dilakukan. Bapak Ibu kenal sama Nabi Elia kan? Ketika Elia membangkitkan seorang yang mati, seorang anak yang mati, caranya bagaimana Elia membangkitkan orang mati? Menelungkup di atas tubuh jenazah. Ya. Ya, kalau seperti bisa kayak si Nabi Elisa, enak itu. Elisa kedatangan Naaman, nggak datang langsung, utusannya bilang, itu ada Panglima Aram datang, dia kusta, minta disembuhkan. Suruh dia berendam di Sungai Yordan 7 kali. Naaman yang kebingungan kan. Masa cuma disuruh gitu doang? Tapi memang setelah Naaman melakukan berendam atau berendam di Sungai Yordan, sembuh beneran, bersih dari kustanya. Atau seperti Tuhan Yesus waktu menyembuhkan orang yang kena kusta. Pergilah dan tunjukkanlah dirimu kepada imam. Enggak pakai menyentuh itu. Tetapi sekali lagi, ada urusan-urusan berbuat baik, kebaikan moral ini ya, yang harus dilakukan. Dan ini memang menyangkut soal kenajisan. Yang dilakukan oleh Tobit, yang dilakukan oleh Elia, membuat mereka najis. Ya, tetapi ya kelanjutannya kan jelas ada cara bagaimana orang mentahirkan diri. Ada pentahiran, ada penghapusan dosa yang sifatnya pribadi-pribadi, ada korban penghapus dosa kan. Nah, yang kita lihat ini tadi di upacara di hari raya pendamaian atau Yom Kippur, ini kita menyebutnya upacara pendamaian, upacara penghapusan dosa dan kenajisan nasional gitu ya. Karena berlaku untuk semua imam dan seluruh umat. Begitu, Pak. Berikutnya dari Pak Agus Riono, Pak. Di Injil kita diminta untuk memberi maaf sampai ratusan kali. Tidak ada batasnya. Apakah ada ayat yang tipikal untuk meminta maaf sampai tak terbatas jika kita bersalah? iya. Nggak pernah diomongin itu ya. Jadi yang diminta itu mengampuni, bukan meminta maaf. Begitu kan? 7 kali 7. Tapi nanti diskusinya jadi geser ini soal imamat ya. Kita tunda untuk Nanti ya, Pak. kalau belajar ini aja ya. Belajar khotbah di bukit. Ya. Itu yang Tapi Bapak Ibu pernah nggak mendengar kalau mau melakukan upacara, mau beribadat kepada Tuhan gitu ya, ya berdamai dulu dengan saudaramu. Pernah dengar yang kayak gitu atau enggak? Pernah. Yang di mana Ibu? Yang saya lupa ayatnya, tapi intinya itu dibilang bila ada di antaramu yang punya persoalan atau punya sengketa dengan saudaranya, sebaiknya pulang dulu karena persembahanmu itu tidak akan diterima. Tapi saya Matius lupa. 5, Pak. Iya. Ayat berapa, Pak? Matius 5. Matius 5. 25, Pak ya? Ya, Pak.
Ya, silahkan dibaca itu, Pak. Saya, Pak. Hmm. Segeralah Bapak yang nyebut, berdamai dengan Astagfirullah. Ya, Pak, ya, Pak. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Terus kemudian dua ayat sebelumnya, Pak, 23, 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya, itu masuk di materi khotbah di bukit itu nanti ya. Ya, begitu dulu ya. Masih ada lagi? Sudah, Pak. Kalau tidak ada, Bapak Ibu silahkan ke surat Roma. Pak, maaf Pak. Mau bertanya ini bagus, Pak. Iya, silahkan, Pak. Pak mau tanya Pak, kita suka mendengar istilah hukum Musa mengganti hukum Taurat gitu ya. Ini istilah di luar hukum Taurat juga hukum Musa maksud saya. Lalu juga katanya hukum Taurat itu ada yang mengatakan terdiri dari hukum Tuhan dan hukum Musa gitu. Sebenarnya hukum yang Tuhan itu adalah ke-10 firman Allah seperti yang diberitakan di Sinai gitu. Apakah itu berarti selebihnya dari 10 firman Allah itu adalah hukum Musa gitu? Itu Bapak mendengarkan katanya, kata siapa? Ya saya sering mendengarkan begitu, hukum Musa gitu. Nah iya, tapi kalau mendengarkan ini sebagian dari Tuhan, yang ini sebagian dari manusia. Nah sering dengar dari siapa? Kok nanya ke saya? Ya yang saya tanya sama Pak Seto, apakah benar bahwa hukum Taurat itu ada hukum Tuhan, ada hukum Musa gitu? Karena kan ada apa itu istilahnya Targum atau apa Talmud atau apa itu yang katanya khusus membahas mengenai hukum Taurat gitu. Maka itu saya tanya kepada Bapak. Terima kasih. Bukan repot dengarnya dari yang lain, nanyanya ke saya. Karena yang lain bertanya, Pak. Begini, Pak. Ketika kita mendengar kata begini, kalau Bapak mendengar kata hukum Tuhan, jangan-jangan Bapak membayangkan Tuhan memerintahkan A, B, C. Kemudian ketika mendengar hukum Musa, oh jangan-jangan itu karena pernah mendengar Tuhan Yesus berkata, waktu diskusi Yesus dengan orang Yahudi itu ya, Musa memerintahkan kalau orang mau menceraikan istrinya harus buat surat cerai. Tapi Tuhan mengatakan karena ketegaran hatimu lah Musa mengizinkan perceraian, padahal Tuhan tidak menghendaki itu. Jangan-jangan diskusinya itu. Lalu orang membedakan, nah ini dari Tuhan, yang ini dari manusia. Kalau ketemu yang seperti itu, saya akan bertanya lebih lanjut. Tolong dong buatin ini listnya, daftarnya. Yang hukum Tuhan yang mana? Yang bukan dari Tuhan, yang mana? Nanti akan kerepotan. Karena apa? Misalnya Bapak menyebut yang hukum Tuhan itu 10 firman. Tapi perintah utama malah tidak ada di dalam hukum, di dalam 10 firman itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Itu adanya di mana? Bukan di 10 firman. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Malah tidak ada di hukum Taurat. Tidak ada di 10 firman. Apakah dengan begitu, perintah untuk mengasihi Allah dan untuk mengasihi sesama itu malah bukan dari Tuhan? Udah mulai bingung kan? Nah, begini Bapak Ibu, ketika kita membaca Taurat, ya, kita memang perlu memperhatikan, kita perlu pelajari semua tujuannya untuk apa.
Kita belajar Taurat itu untuk apa? Ada macam-macam bisa menjadi tujuan loh ya. Saya bisa belajar Taurat untuk mengerti cara orang Israel kuno mengatur masyarakat. Kemudian, saya juga bisa belajar Taurat untuk mengerti situasi orang Israel di zaman kuno. Oh, ternyata dulu nggak ada adopsi, tidak ada bayi tabung, tapi kalau orang mau punya anak, padahal istrinya nggak bisa punya anak, ya orang boleh ngambil perempuan lain, anak yang pertama lahir akan dianggap sebagai anak istri pertama. Nah, itu nanti akan ketemu, ini kan kehidupan orang di zaman kuno. Nah, kalau Bapak Ibu mengamati, mempelajari seluruh Taurat, Bapak Ibu kita belajar begini. Siapa Allah dan apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Allah berkaitan dengan relasi dengan Allah dan dengan sesama. Karena itu pilihan-pilihan teks ketika kita belajar hukum Taurat, ya konsentrasi perhatian kita tertuju. Aturannya, hukumnya seperti ini, sekarang kita harus bagaimana? Dan kita tidak akan pernah mengganti karena bacaannya dari kitab Keluaran, gitu ya. Lalu biasanya demikianlah sabda Tuhan, lalu diganti demikianlah sabda Musa. Tidak bisa begitu juga. Kalau kita mendengar kata Tuhan, firman Tuhan dalam Alkitab, ya, bukan seperti Yesus berfirman, tapi firman Allah dalam kitab suci secara menyeluruh. Kalau mendengar kata Tuhan berfirman secara menyeluruh, silahkan Bapak Ibu membayangkan Allah menyatakan kehendaknya kepada manusia lewat alam dan lewat peristiwa sejarah. Apa yang dinyatakan oleh Allah lewat alam dan lewat peristiwa, itu ditangkap oleh orang Israel, isinya adalah kebenaran mengenai Allah dan kehendaknya. Nah, kemudian orang Israel yang menangkap kebenaran ini mengungkapkannya dalam tulisan, dan bahan penulisannya diambil dari macam-macam. Ada yang dari cerita rakyat, cerita tentang nenek moyang, ada dari hukum-hukum yang berlaku di zaman dulu. Ketika kita membaca Taurat, kalau begitu, yang kita mau cari balik lagi kebenaran tentang Allah dan apa yang dikehendakinya. Jadi begitu Pak, saya tidak menjawab pertanyaan Bapak, saya menyampaikan hal yang agak berbeda. Jadi saya tidak akan pernah mengikuti, wah yang ini dari Tuhan, yang ini dari Musa. Saya tidak akan mengikuti yang seperti itu, karena kalau saya mengambil sikap seperti itu, ada yang keliru di dalam pemahaman. Bagaimana cara gereja Katolik membaca kitab suci, sebenarnya seperti yang saya sampaikan secara ringkas ini tadi. Begitu Pak. Ya. Pak Seto, tapi saya tanya itu, saya coba lihat itu Pak, lihat di kata-kata hukum Musa itu, kata-kata hukum Musa itu kan sering ditulis tuh Pak. Misalkan ada di Yosua 2:3-6, saya baca di sini, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan memelihara segala sesuatu tertulis dalam kitab hukum Musa, disebutkannya hukum Musa. Lalu juga di Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 13 ayat 39, dan dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh kebebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi pertanyaan saya itu berdasar itu Pak, sering kata-kata hukum Musa itu menggantikan hukum Taurat gitu. Bukan menggantikan, tetapi hukum Taurat seringkali disebut sebagai hukum Musa, karena dalam tradisi Yahudi, mereka percaya Musa lah yang bertanggung jawab atas penulisan Taurat. Hanya begitu saja maksudnya. Oh, jadi tidak ada maksud membedakan antara hukum Musa, hukum yang dari Musa dan hukum dari Tuhan gitu. Kalau hukum dari Tuhan tertulis dalam loh batu gitu. Jadi kenyataannya itu kan sepertinya itu diamanatkan sendiri oleh Tuhan sendiri langsung. Kalau tadi Pak Seto bilang bahwa
hukum mengasihi Allah dan mengasihi manusia, itu kan bukannya kesimpulan dari ke-10 hukum yang ditulis dalam Loh Batu gitu. Oh, malah kesimpulannya. Enggak, itu pertanyaan saya. Kalau tadi kan Bapak bilang itu kan tidak ada dalam hukum, itu dapat dari mana gitu. Itu bukannya menyimpulkan dari ke-10 hukum Loh Batu itu isinya adalah mencintai manusia secara vertikal dan mencintai sesama manusia secara horizontal. Itu malah pertanyaan menjadi lebih serius. Berarti hukum yang terutama itu bukan datang dari Allah, bukan Allah yang mengatakan, tetapi justru dari manusia yang menyimpulkan dari perintah Allah gitu ya. Malah jadi aneh nanti begitu. Makanya saya tidak akan memakai istilah yang ini dari Tuhan, yang ini dari Musa. Saya bisa bikin kacau semua malah. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Baik, sekarang Roma bab 3 ayat 25. Ini saya kutip saja teks-teks yang menyangkut dengan kata pendamaian ya. Ayat Roma bab 3 ayat 25. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Kristus. Perhatikan, Kristus, Yesus ya, Tuhan Yesus, ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Ada pendamaian, ada darah. Beralih ke, ini beberapa contoh saja, Kolose bab 1. Kolose bab 1. Mulai dari ayat 18 supaya kalimatnya lengkap. Ini bicara tentang Kristus ya. Oh, ayat 15 dulu. Kristus atau ia adalah gambar Allah yang tak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang di surga dan seterusnya. 18, ialah, ini Kristus ya, kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti nyata dalam perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Walaupun kalimatnya agak sulit, tetapi Bapak Ibu dengan jelas sebenarnya bisa melihat ini kan. Begini saja, ayat 21. Ayat 21. Dulu kamu jauh dari Allah. Dulu kamu penyembah berhala. Dulu kamu memusuhi Allah. Dengan hati, dengan pikiran. Dan itu jelas karena perbuatanmu jahat dulu. Tetapi sekarang kamu diperdamaikan. Kamu didamaikan oleh Kristus dengan darahnya,
Sehingga, lihat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Setelah diperdamaikan oleh Kristus, kamu sekarang bisa kudus, tak bercela. Dan sekarang kamu bisa berhadapan dengan Allah. Ini makna yang ada di balik kata pendamaian oleh darah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, para pengikut Yesus itu melihat makna kematian Kristus ya, berdasarkan pemahaman tentang pendamaian yang ada di Imamat bab 16 tadi. Masih ada lagi 1 Yohanes. Beralih ke 1 Yohanes bab 2. Satu Yohanes bab 2, Bapak Ibu, ke ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Maksudnya apa? Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Ya, seperti yang kita lihat di dalam kitab Imamat. Yesus di kayu salib ya, membersihkan manusia dari dosa, dan karena dibersihkan dari dosa, manusia dianggap bersih ya, dan layak untuk dekat dengan Allah. Bab 4, masih di 1 Yohanes, sekarang bab 4, ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dipakai lagi istilah pendamaian. Karena apa? Ya, balik lagi. Di kayu salib, Yesus dengan darahnya seperti darah lembu tadi ya, membersihkan manusia dari dosa mereka, sehingga manusia bisa hidup dekat dengan Allah. Nah, yang sangat jelas mengenai hal ini, Bapak Ibu, yang disampaikan di dalam surat Ibrani. Ini ngomongin pendamaian. Padahal yang melakukan pendamaian itu kan imam besar. Padahal Yesus bukan imam. Penulis surat Ibrani mengatakan, siapa bilang Yesus bukan imam? Silahkan ke bab 7, surat Ibrani bab 7. Imam besar atau imam-imam yang lain itu sebenarnya kan dari suku Lewi. Tapi kemudian Harun ini dikhususkan untuk jadi imam besar. Prinsipnya jelas. Imam pasti dari suku Lewi. Bapak Ibu ke bab 7 ya. Ayat 14. Yesus dari suku Yehuda.
Nggak mungkin dong Yesus itu imam. Tunggu dulu. Ada imam yang nggak dari suku Lewi. Siapa? Namanya Romo Melkisedek. Bapak kita, Abraham, itu saja datang menyampaikan persembahan kepada Imam Melkisedek. Dan Melkisedek memberkati bapak kita, Abraham. Oh, kalau begitu, ada jalur lain untuk menjadi imam, yaitu jalur Melkisedek. Maksudnya apa jalur Melkisedek? Menjadi imam bukan karena keturunan Lewi. Ayat 15. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa, sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ini kutipan dari kitab Mazmur. Dan oleh surat Ibrani ini diterapkan kepada Yesus. Nah, kemudian sudah jelaskan ya, Yesus itu imam. Sekarang ke ayat 26. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan. Yang bagaimana? Saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang berdosa, lebih tinggi daripada tingkap-tingkap surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Ini nggak usah dipikirkan dulu. Tapi lihat, Yesus beda dengan imam-imam besar yang lain. Imam besar lain itu harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri. Karena mereka manusia dan berdosa. Lihat, bahkan setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, untuk menghapus dosanya sendiri. Nah, imam besar yang kita miliki, enggak begitu. Tidak perlu mempersembahkan kurban untuk dirinya sendiri, karena dia tidak berdosa. Nah, kemudian sekarang ke ke bab 9. Ibrani bab 9. Ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Nah, penegasan Yesus imam besar. Kemudian Yesus di kayu salib, kalau begitu, sekaligus bertindak sebagai imam dan kurban. Dia mempersembahkan dirinya. Sebagai imam dia mempersembahkan. Sebagai korban, nah dirinya yang dipersembahkan, darahnya yang dicurahkan. Ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat orang yang berdosa, orang yang najis, tidak layak menghadap Allah dalam ibadah. Tapi setelah mereka disucikan,
dibersihkan dari dosa, mereka dipandang layak untuk dekat dengan Allah lagi. Yang dilakukan oleh Yesus, ya ini. Berikutnya, sekarang ke ayat 25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Setiap tahun, setiap tanggal 10 bulan 7 tadi ya. Ini yang disebut jelas hari raya pendamaian. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Sebagai imam besar, Yesus mempersembahkan korban. Korbannya adalah dirinya sendiri. Kalau korban atau darah binatang saja bisa membersihkan orang dari kenajisan, betapa lebihnya darah Kristus. Darah Kristus itu akan menyucikan hati nurani manusia dari perbuatan sia-sia, dan setelah disucikan, ya, manusia dianggap layak untuk beribadah, untuk dekat dengan Allah. Dan ini dilakukan satu kali, tidak seperti imam besar perjanjian lama. Imam besar perjanjian lama mempersembahkan korban yang seperti itu tiap tahun. Imam besar Yesus satu kali saja mempersembahkan dirinya. Ya. Dan kemudian ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sudah itu dihakimi, demikian pula lah Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sudah sekali saja, tapi dampaknya untuk segala zaman. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Nah, Bapak Ibu, apa yang disampaikan di surat Ibrani, jelas kita bisa melihat, ini penjelasan makna kematian Yesus dengan menggunakan ya upacara pendamaian yang sudah kita lihat di Imamat bab 16. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini kalau belajar kayak gini terus gunanya untuk saya apa? Nah, dari yang sederhana sekali, Bapak Ibu sudah berulang kali mengatakan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tetapi kalau di dalam banyak pembicaraan, nggak ada maknanya untuk orang Katolik. Sudah tahu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, mau nyanyi terus kok. Terus kalau ditanya, terus? Ya udah, namanya manusia, ya wajar kalau berdosa. Namanya juga manusia, kan ya wajar kalau berdosa. Coba, habis nyanyi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Itu kan, keluar dari gereja, enggak apa-apa berdosa yang lain juga. Wajar, manusiawi berdosa itu. Nyambung enggak? Yang kita ucapkan di gereja dengan yang kita ucapkan di luar gereja. Nah, Bapak Ibu, begini, manusia ketika bertindak itu kan dikendalikan oleh pemahaman yang ada di pikiran kan, ada keyakinan, pemahaman dan seterusnya ya. Misalnya begini, Bapak Ibu ikut belajar Alkitab itu pasti ada sesuatu yang menggerakkan Bapak Ibu untuk melakukannya. Kalau enggak, bagaimana? Sayang kuota. Karena ada sesuatu yang ada di dalam pikiran kita, kita akan mengerjakan sesuatu. Ada keyakinan di dalam diri kita, di pikiran kita, itu yang akan menggerakkan kita untuk berbuat. Berikutnya, ada kasih di dalam diri kita yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, seringkali, ya, di waktu ketika ngomong anak-anak masih dalam proses pendidikan, ketika anak-anak
Ketika kita dulu masih kecil, seringkali hanya ditunjukkan lakukan ini atau jangan lakukan ini. Penjelasannya tidak ada. Dulu gitu ya, dilarang malah nanya kenapa. Enggak dijawab. Dapat telapak tangan di pipi nanti atau dapat cubitan malahan. Ya, ada proses yang seperti itu. Dulu cuma tahu dilarang, jangan ini, jangan itu. Jangan duduk di bantal, bisulan nanti. Bapak Ibu, waktu kecil cuma dengar begitu, tapi coba pikirkan lebih jauh. Bantal itu biasanya untuk apa? Tidur. Tidur untuk kepala. Nah, kalau dipakai duduk, ya nggak pantas, nggak benar, nggak baik kan? Itu belum lagi ngomong yang lebih jorok, yang soal jorok-jorok bisa muncul di situ. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, ketika misalnya orang mendengarkan hal yang utama di dalam Taurat, mengasihi sesama, itu yang kita sudah bahas panjang lebar. Kemudian kita sudah melihat kenapa kok harus mengasihi. Konsekuensinya apa kalau tidak mengasihi? Dan malam ini kita melihat ya, yang di dalam Taurat adalah upacara pembersihan manusia dari dosa. Di Perjanjian Baru, pemahaman itu digunakan untuk menjelaskan bagaimana Yesus mengasihi manusia. Manusia berdosa. Kalau yang di surat Kolose tadi gampang sekali ya. Dulu kamu berdosa, tapi kamu dibersihkan dari dosa oleh Yesus. Nah, sekarang kamu menjadi orang yang percaya. Kalau saya tahu Yesus membersihkan saya dari dosa, supaya kita bisa dekat dengan Allah. Kemudian kita merayakan pendamaian yang dilakukan oleh Yesus itu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, gitu kan? Ekaristi kan mengenangkan peristiwa itu. Yang utama di dalam Ekaristi itu kan soal Yesus yang mempersembahkan diri sebagai korban. Tapi kalau nggak waspada, kalau nggak hati-hati, orang mengikuti Ekaristi dengan pemahaman yang berbeda lagi kan, supaya dapat berkat. Sama-sama pakai kata berkat. Ini berkat untuk orang Katolik dalam keyakinan Katolik dengan berkat dalam pemahaman budaya itu beda sekali loh ya. Nah, orang mengikuti Ekaristi itu untuk apa? Yang dipikirkan kalau saya menerima tubuh Kristus, menerima darah Kristus, itu badan saya kok rasanya lebih segar, saya lebih kuat. Kalaupun itu terjadi, ya syukur, tetapi tunggu dulu, yang utama lagi apa? Kan saya mengenangkan, saya menghadirkan peristiwa yang paling penting untuk orang yang percaya kepada Yesus. Dia bertindak sebagai imam besar yang mempersembahkan diri sebagai korban untuk menghapus dosa manusia, supaya manusia layak untuk tinggal bersama dengan dia di dalam kehidupan yang abadi. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Seto pencerahannya malam hari ini. Kata kunci tadi di akhir saya anak domba Allah tadi ya Pak. Kasihanilah kami, anak domba Allah, berilah kami damai. Ya Pak, kira-kira yang dapat saya tangkap nih hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, topik tentang Taurat ini sudah habis 10 sesi. Nanti minggu depan kita akan ketemu lagi dengan topik yang lain, yaitu khotbah di bukit ya Pak Seto ya. Nanti kita susun dalam 4 sesi mungkin ya Pak. Baik, untuk menutup pertemuan malam hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan Bu Sani untuk tutup doa Bu. Kita tutup pelajaran ini dengan doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur atas pelajaran mengenai kitab Taurat yang diajarkan oleh Pak Seto selama 10 sesi. Sabdamu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bantulah kami agar kami selalu ingat akan sabdamu dan memahami peristiwa-peristiwa hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Sani. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Saya pamit juga Pak ya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku